Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, dan bagikan ke media sosial Anda. Halo sahabat Sapi Oke, kembali lagi di channel Sapi Oke. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi sapi ambruk. Sapi ambruk adalah hal paling tidak disukai oleh peternak, jadi kita harus waspada dalam menangani sapi ambruk. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena salah penanganannya. Dan inilah cara penanganan sapi ambruk, simak videonya. Cara menolong sapi yang tidak kuat berdiri. Ambruk. Istilah sapi ambruk merupakan suatu kondisi di mana sapi ternak tidak mampu untuk berdiri karena terserang penyakit atau kekurangan zat gizi tertentu. Banyak penyebab terjadinya sapi ambruk yang menyulitkan para peternak untuk memeliharanya. Penyebab tersebut seperti kekurangan zat gizi atau asupan nutrisi tertentu, yaitu kalsium ketika sedang berada dalam masa kehamilan. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan kondisi kaki sapi ternak menjadi rentan, sehingga sapi ternak tidak mampu untuk berdiri ketika usia kehamilan memasuki usia tua. Jika sapi Anda tidak kuat berdiri, sebelum kita menolong sapi yang ambruk, kita pahami apa masalah atau faktor penyebabnya. Disebabkan karena penyakit. Ini adalah faktor penyebab utama banyak ternak sapi yang tiba-tiba ambruk karena kepayahan akibat penyakit yang menyerangnya. Mulai dari penyakit berbahaya seperti antrak, mulut dan kuku, dan mad cow, pada kondisi yang sudah parah akan mengakibatkan sapi ambruk dan bahkan berlanjut dengan kematian. Untuk jenis penyakit yang berbahaya ini umumnya peternak sudah sangat memahami resiko yang akan ditanggung jika sapi terserang penyakit ini. Penyakit yang terlihat ringan tetapi perlu diwaspadai adalah cacingan. Sangat mungkin karena pada serangan cacingan yang parah, ternak akan mengalami diare atau mencret yang hebat sehingga ternak akan mengalami dehidrasi dan akhirnya bisa ambruk jika dehidrasi tidak segera tertangani. Cacingan yang parah juga mengakibatkan ternak lemah karena sangat kekurangan gizi. Meskipun pakan yang diberikan cukup secara kuantitas dan kualitas, tetapi gizi pakannya hanya akan diserap oleh cacing. Faktor cuaca panas, heat stress. Salah satu faktor alam yang sangat signifikan mempengaruhi industri peternakan sapi adalah kemarau panas. Kemarau panjang mengakibatkan ketersediaan hijauan yang jauh berkurang sehingga peternak terpaksa memberi pakan sapinya, asal kenyang, dan asal makan, dengan bahan pakan seadanya. Kekurangan hijauan sebagai pakan utama sapi sangat berpengaruh terhadap daya tahan sapi terhadap panas. Panas tinggi saat musim kemarau mengakibatkan sapi harus ekstra keras mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap normal. Salah satu yang dilakukan sapi adalah dengan panting atau menggos, sebagai efek perlawanan tubuh terhadap panas. Menggos atau panting yang terus-menerus dan jangka lama bisa mengakibatkan ternak kelelahan dan pada akhirnya bisa menyebabkan ternak rubuh. Ambruk seyogyanya saat cuaca terlalu panas. Waspadai panting pada sapi. Parameter yang bisa digunakan untuk melihat kejadian heat stress, frekuensi nafas melebihi 80 kali menit, suhu tubuh meningkat di atas 39,2 derajat Celcius, menurunnya asupan bahan kering, dry matter intake. Keracunan pakan. Faktor lain yang bisa berakibat sapi ambruk rubuh adalah adanya keracunan pakan. Akibat keracunan pakan, metabolisme sapi tidak normal. Jika keracunan dalam taraf yang akut atau parah, maka kerja jantung dan paru-paru akan sangat terganggu sehingga bisa berujung sapi menjadi ambruk rubuh. Contoh cara menangani sapi yang keracunan urea, karena dosis yang berlebihan pada bahan pakannya. Berikan larutan asam cuka, asam asetat 5%, pada ternak yang keracunan urea. Dosis untuk sapi adalah 2-5 liter asam cuka, sedangkan dosis untuk kambing adalah 0,52 liter asam cuka. Fungsi asam cuka adalah untuk menghambat dan menonaktifkan pembentukan NH3. Setelah pemberian asam cuka dilanjutkan dengan pemberian air es dengan suhu antara 0-4 derajat Celcius. Setelah perlakuan ini usahakan isi lambung bisa terkuras semua. Karena sebab lain, saat pengangkutan sapi terlalu penuh, melebihi kapasitas alat angkut truk.
Saat menurunkan sapi tidak ada loading sehingga sapi harus loncat yang bisa mengakibatkan patah kaki yang berujung downer, ambruk. Penanganan yang kasar seperti pemukulan pada daerah kaki sapi yang terlalu keras tidak mengindahkan kesejahteraan hewan animal welfare. Kekurangan pakan dan minum yang parah terutama pada sapi yang dipelihara di padang penggembalaan saat kemarau panjang dan rumput mengering, meranggas. Penanganan untuk mengatasi ternak yang tiba-tiba ambruk atau rubuh akan lebih mudah jika kita mengetahui apa penyebabnya terlebih dahulu. Beberapa tindakan berikut ini bisa dilakukan untuk mengatasi ternak yang ambruk rubuh. Jika ambruk karena heat stress, cuaca panas, maka jalan yang terbaik adalah dengan memindahkan sapi ke tempat yang benar-benar teduh, jika perlu dibantu dengan fan, kipas angin besar agar sirkulasi udara lebih lancar. Pencegahan ambruk saat cuaca panas adalah dengan pemberian elektrolit pada air minum secara rutin setiap hari. Pemberian hijauan diperbanyak dan pemberian konsentrat yang berenergi tinggi agak dikurangi jumlahnya. Jika ambruk karena keracunan pakan, alternatif penanganannya adalah sapi diberi minum banyak-banyak untuk membersihkan rumen dan jika perlu juga diberikan obat pencahar. Usahakan semua cairan rumen bisa bersih keluar semua. Jika sapi ambruk karena penyakit, tentunya penyakitnya harus terlebih dahulu diobati secara intensif. Jika sapi ambruk karena tarung, pisahkan sapi yang ambruk pada kandang karantina. Periksa seluruh tubuh sapi apakah ada luka atau ada tulang patah. Jika semua aman, beri minum sapi dengan air plus elektrolit. Dan yang terpenting, jangan mencampurkan lagi sapi tersebut jika sudah sehat dengan sapi-sapi dari kandang yang sama karena kemungkinan besar akan tarung lagi dengan yang lain. Sapi ambruk karena melahirkan bisa dicegah dengan pemberian pakan yang cukup kalsium terutama sebulan sebelum melahirkan. Beberapa obat yang bisa digunakan. Jika dirasa perlu bisa diberikan cairan infus yang bisa dibeli di apotik atau toko pertanian, peternakan. Memberikan suplemen mineral, khususnya yang mengandung mineral natrium dan kalium untuk mengganti mineral yang hilang akibat respirasi, pernapasan, pengeluaran keringat dan atau urin yang berlebih. Contohnya ialah dengan memberikan mineral fit suplemen S. Berikan suntikan vitamin B kompleks. Memberikan suplemen vitamin dengan kandungan vitamin B kompleks untuk memaksimalkan proses metabolisme tubuh dan merangsang nafsu makan ternak sapi. Contoh produk yang dapat diberikan seperti injeksi vitamin B kompleks. Berikan suntikan penguat otot seperti Biosan, Biosalamin atau merek lain. Suntikan antibiotika jika sapi-sapi yang ambruk diketahui akibat dari infeksi penyakit. Cara mencegah heat stress karena cuaca panas. Mengatur pemberian pakan sedemikian rupa, pemberian feed aditif, dan obat-obatan. Bentuk konstruksi atap kandang dan bahan atap diusahakan dari bahan yang tidak menyerap panas agar saat cuaca terik tetap dingin. Saluran ventilasi udara yang benar-benar lancar. Pemasangan pipa bawah tanah underground pipe. Bisa juga dengan alternatif penyediaan kolam untuk berendam. Penyediaan cooling fan. Penyediaan instalasi sprinkler dikombinasikan dengan fan cooling. Komplikasi penyakit lainnya. Timbulnya luka-luka pada kulit yang disebabkan karena infeksi yang berasal dari lantai akibat gesekan yang terus-menerus karena sapi terbaring. Ambruk disebut dengan istilah dekubites. Timbul bloat, kembung, timpani. Sapi yang terbaring lama, ambruk bisa mengakibatkan perut menjadi kembung atau timpani, karena lantai yang selalu dingin mendorong terjadinya penimbunan gas dalam perut pada penderita yang selalu berbaring. Komplikasi dengan kasus penyakit paru-paru, pneumonia. Karena terjadi regurgitasi pada waktu memamah biak disertai adanya paralisa dari laring dan faring. Sewaktu menelan makanan, sebagian makanan masuk ke dalam paru-paru dan dapat diikuti oleh pneumonia pada penderita.